Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lahu mulkus samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil mulki wa tadbir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir wasirajul munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'd. Baik para pencinta YouTube Muhasabah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa kisah dari karya ataupun kitab Imam Ghazali. Pada suatu saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Di antara munajat yang dilantunkannya adalah, Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu kepadaku. Allah berfirman kepadanya, jika saya menampakkan keadilanku kepadamu, engkau tidak akan dapat sabar dan tergesa-gesa menyalahkanku. Dengan taufik-Mu ya Allah, kata Musa, aku akan dapat bersabar, menerima dan menyaksikan keadilan-Mu. Lalu Allah berfirman, kalau begitu pergilah engkau ke mata air Anu, bersembunyilah engkau di dekatnya dan saksikan apa yang akan terjadi. Musa pergi ke mata air yang ditunjukkan kepadanya. Dia naik ke atas suatu bukit dan bersembunyi. Tidak lama kemudian datanglah seorang penunggang kuda. Dia turun dari kudanya, lalu wudhu dan minum air. Setelah itu dia sholat dan meletakkan sebuah kantung di pinggirnya yang berisi uang 1000 dinar. Setelah selesai melakukan sholat, penunggang kuda tadi bergegas pergi dan sangat terburu-buru sehingga dia lupa terhadap kantungnya. Tidak lama kemudian datang seorang anak kecil untuk meminum air dari mata air itu. Ia melihat ada sebuah kantung lalu mengambil dan langsung pergi. Setelah anak kecil pergi, datang seorang kakek yang buta. Ia mengambil air untuk diminum lalu wudhu dan sholat. Setelah si kakek selesai melakukan sholat, datang penunggang kuda yang ketinggalan kantongnya itu. Dia menemukan kakek buta itu sedang berdiri dan akan segera beranjak dari tempatnya. Si penunggang kuda berkata, kamu pasti mengambil kantungku yang berisi uang di sini. Betapa kaget si kakek buta itu. Ia berkata, bagaimana saya dapat mengambil kantungmu sementara mataku tidak dapat melihat? Penunggang kuda itu berkata, kamu jangan berdusta, sebab tidak ada orang lain selain kamu. Si kakek buta berkata, betul saya berada di sini sendirian, namun kamu kan tahu mataku tidak dapat melihat. Si penunggang kuda berkata, mengambil kantung itu tidak harus dengan mata dungu, tapi dengan tangan. Walaupun mata kamu tidak melotot, tanganmu tetap dapat digunakan. Akhirnya si kakek buta itu dibunuh oleh penunggang kuda. Setelah si kakek buta dibunuh, ia mengeladahnya untuk menemukan kantungnya. Namun ia tidak menemukannya. Maka ia pergi meninggalkan mayit kakek buta tersebut. Ketika Musa melihat kejadian tersebut, dia berkata, ya Allah, sungguh saya tidak sabar atas kejadian itu. Namun saya yakin engkau sangat adil. Kenapa kejadian mengenaskan itu bisa terjadi? Tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, Allah memerintahkan kepadaku agar menyampaikan penjelasannya kepadamu. Dia menyebutkan bahwa dirinya sangat mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak engkau ketahui. Dia menyebutkan bahwa anak kecil yang mengambil kantung adalah mengambil haknya.
Dulu ayahnya pernah bekerja di si penunggang kuda itu, namun ia tidak bayar secara zalim. Jumlah yang harus dibayarkan kepada ayah anak itu adalah sejumlah uang yang ada di kantong itu. Adapun kakek buta adalah orang yang membunuh ayah anak kecil itu sebelum mengalami kebutaan. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Musa alaihissalam adalah seorang nabi, namun belum cukup sabar dan mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kejadian kehidupan ini adalah apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu di jalannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.